Saya sedikit mengkomentari, ya boleh dong. Rasakan ya, saya merasa-rasakan ini kelihatannya makin banyak pendeta ITER ini makin blunder, ya kan? Nggih, Mbah. Dan tidak menutup kemungkinan nanti, mohon maaf, Indonesia sudah tidak butuh lagi, mohon maaf ya, agama. Murid ngajeni karo guru ini wajib, ya wajib. Namun guru ini kan butuh wajib digugu dan ditiru lah. Kalau sekarang saya amati, banyak guru yang wagu dan saru. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis Salam mulia, Mbah. Rahayu, Mbah. Rahayu, nggih. Selamat sore, Mbah. Jumpa Sore. lagi ini di sore yang indah ini, Mbah. Nggih. Begini, Mbah. Saya itu mau bertanya. Dulu ada tetembungan atau pepatah dari leluhur itu kebo bule bali maring kandange. Lah, itu ada hubungannya tidak, Mbah, itu dengan fenomena yang sekarang terjadi? Seperti kejadiannya itu Gus Miftah dengan pedagang es teh. Itu kan contoh salah satunya seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi, Mbah, karena apa yang belum terblow up di media sosial, Mbah. Nah, menurut pandangan lahir batin Mbah niku kepripun niku, Mbah? Tentang kebobole bali maling kandange kali dengan kejadian yang terjadi itu. Kaitannya itu seperti apa, Mbah? Monggo, Mbah. Wilah ing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia, Mbah. Ini bahasa yang wingit ya, tapi kalau ada orang yang sentimental kan gedabrus gitu. Kan gedabrus itu yang ngobrus, omong kosong. Orang yang tidak menyorot kepada dirinya kan seperti itu. Ya, monggo-monggo saja kita nerimo ing pandum sumende marang takdiriro. Terkait dengan itu memang kalau sekarang itu sudah ngancik titiwanci. Sudah tatkala mongso atau sudah saatnya ya ngancik titiwanci. Lah titiwanci apa? Kalau terkait dengan yang aslinya itu kebo bali maring kandange. Nah, kalau ditambahi bule itu berarti kebo bule mati stroke. Oh, nggih. Artinya begini, yang kualitas nujum ajar panditorsi untuk saat ini kan tidak terpakai nih. Nggih, Mbah. Ya, Nggih. tidak ada orang yang mengagungkan saya ibaratnya loh, Nggih. orang yang ibaratnya pengamat budaya, terus nguri-uri kebudayaan Jawa nggak ada, karena ini kan labelnya itu sudah musyrik dan syirik. Nah, lalu pertanyaannya, adakah pendeta ITER kalau saya ngomong lah, agama kan tamu di bumi Nusantara. Saya saja yang mengatakan, ya, saya saja. Jadi kita itu bangsa ini adalah tuan rumah seluruh agama. Nusantara ini tuan rumah seluruh agama ya. Dan mungkin baru saya yang mengucap. Adapun Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan ciri atau prinsip pokok bangsa ini dalam kehidupan bersama. Lah kalau gamelan itu adalah rangkuman Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan saya yang mengatakan. Nah, saya akan menyampaikan, adakah sosok-sosok pendeta ITER yang ngaku beriman, ya, yang ngaku beriman, tapi belum tentu beriman. Adakah sosok ini yang bisa memberikan solusi nambani bangsa sing lagi mumet gitu loh. Artinya begini, saya sedikit mengkomentari, ya boleh dong. Rasakan ya, saya merasa-rasakan ini kelihatannya makin banyak pendeta ITER ini makin blunder, ya kan? Nggih, Mbah. Makin banyak penceramah yang ujung-ujungnya itu adalah nominal upah, kan seperti itu sekarang. Solawat sudah untuk perdagangan solawat. Ya ini saya saja yang ngomong, karena kalau kita mau mengundang solawatan itu otomatis kan budgetnya. Lah sekarang ada hadrok, ada
apa itu kan harus ditampilkan dulu, dan itu tentunya makanya saja kan kalau saya pernah menjadi dalang, ya pernah menjadi dalang, saya bukan dalang profesi, Nggih. tapi saya dalang misi. Itu katanya dulu orang yang demam agama jangan keracunan, ya nanti Nggih. saya nggak sopan kalau keracunan level Bung Karno lah ya. Nggih. Kalau saya yang demam agama itu kan mengatakan orang wayangan koyo dene dirampok. Nah sekarang orang solawatan koyo dene dirampok. Nggih. Kan begitu lah. Nggih. Ini taruhlah yang namanya mengatakan kalau kita itu musyrik, namun perlu dikatakan, perlu diamati juga, jangan-jangan beliau yang musyrik. Nah, jangan-jangan loh ya, jangan-jangan kan berarti saya tidak mengatakan Gus Ikdam musyrik ibaratnya, terus apa musyrik kan enggak, jangan-jangan dia itu dalam kemusyrikan, dalam kesirikan lebih menyembah jamaah umpamanya daripada menyembah Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, terserah saja. Nggih. Sebab Subhanahu wa taala saja kan perlu dijabarkan, Mas. Nggih. Apa artinya? Jangan menyebut, kalau mohon maaf ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam ini saja kan serempak ya, Nggih. tapi nggak tahu hakikatnya begitu loh. Lah Nggih. sekarang orang kan rata-rata berhenti pada syariat. Kalau sudah syariatnya itu untuk melangkah ke hakikat ini kan mau tidak mau, kalau sudah kelas 4 mestinya meninggalkan kelas 3. Nah sekarang nggak boleh, karena apa? Yang kelas 3 ini nanti gurunya itu nggak dapat SPP. Pengibaratannya begitu loh. Saya nggak melecehkan sekali lagi saya akan menyampaikan bahwa kebo Bali maring kandange sekarang ciri-cirinya sudah nampak. Nggih. Kan ada tuh kata-kata Habib pulang saja engkau ke Yaman, ada kan? Ada nggih. Nah itulah di antara kebo kudu Bali maring kandange. Asline sokonya Yaman, bukan Yaman ya, Yaman ya. Nggih. Yaman, yo Bali yo maring Yaman. Artinya Bali mungkin tidak serta-merta dengan orang ya ajarannya. Kamu kalau mau beli geduk monyor-monyor, prit gantil buntut kisruh, ya artinya prit gantil buntut kisruh lah ya, intinya kekisruhan atau membuat riuh, pulanglah kamu ke Yaman. Dan tidak menutup kemungkinan nanti, mohon maaf, Indonesia sudah tidak butuh lagi, mohon maaf ya, agama. Sebab nanti kalau sesuai dengan ramalan ya, Nggih. munculnya Ratu Adil itu akan mengimplementasikan Pancasila yang murni dan konsekuen kalau Sila Soeharto. Nggih. Ya artinya lebih berat agama apa lebih berat Pancasila? Nggih. Kalau hidup di bumi Indonesia ini ya semestinya Pancasila dong, Nggih. dasar negara lah. Itu kebo Bali maring kandange, yang dimaksud adalah demikian. Nah, lalu ada kebo bule mati setro. Kebo bule mati setro itu yang mengetahui kahanan seperti ini, ya, lalu yang mengetahui tumbalnya, lalu ya caranya seperti apa pengobatannya, ini mati setro. Karena apa? Sudah kalah oleh animisme dinamisme. Lah animisme dinamisme bahasa mana? Kolonial. Kolonial Belanda. Ya kan? Nggih. Lalu musyrik syirik kan enteng banget. Nah, enteng banget kalau mengatakan musyrik syirik. Bahkan kalau yang sholat tidak mengirim doa ke Ba'alawi atau apa itu katanya tidak diterima sholatnya, umpamanya kan seperti itu. Akhirnya jadi rukun sholat. Saya nggak melecehkan lah. Namun mohon maaf, kalau cerita yang demikian itu oleh kaki Semar Bodrono ya diketawakan lah. Iya kan? Nggih. Sebab laku-laku neng ilmu kang nyoto sanyatane mung weh keresepe ngati bungah klamon ingaran cubluk. Lah sekarang Habib saja kalau mau kira-kira ya sosok ulama, andai kata dicela saja sudah tidak mau, kira-kira jadi ibadat apa enggak ini? Batal nggak dalam beramal? Batal dong, Mbah. Mubah nggak dalam beribadah? Ibaratnya begitu loh. Karena kalau Jawa itu sudah tahap pada lilo lamun kelangan tan kegetun sasari sameng dumadi trilegowo nalongso sraking batoro. Ya, laku-laku neng ilmu kang nyoto sanyatane mung weh resepe ngati. Ya artinya begini, dihina tidak dihina tetap melakoni ibadah dan tidak ada respon. Maksudnya saya dihujat terus berhenti dalam menolong, ibaratnya istri saya atau tetangga saya, itu nggak boleh lah. Sekarang rata-rata kalau sudah dihujat itu berhenti. Karena apa? Motifnya berarti beribadat minta dipuja, tidak mau dicela. Rata-rata sekarang demikian, Mas Budi. Jadi intinya nanti kemungkinan besar yang dimaksud dengan kebo Bali maring kandangnya itu ya, kamu asli Yaman, pulang kamu ke Yaman. Ya katanya apa Hadrol Maut atau apa itu taruhlah negerinya para wali, ya sana di Yaman saja. Lah ini sudah terbukti, artinya sudah ngancik titik kolowanci. Lah selanjutnya manakala kita itu mau bertahan, semestinya
ya disertai dengan Jawa Bali maring Jawane. Jawa Bali maring Jawane nanti pitang-pitung umpamanya saya tadi baru membuat konten ya, meramalkan taruhlah waspada pada naas cuplak besar. Kemarin saya juga bikin dengan Mas Budi ya, artinya pada tanggal 4 harinya Sabtu Manis, bulannya Januari tahun 2025 ini patut sangat waspada. Saya rasa demikian Mas Budi. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Iya Mbak. Dasar negara kita kan Pancasila Mbak, dan bukan dengan dasar negara dari sebuah agama apapun itu. Yeah. Artinya kan di situ yang menjadi pegangan atau dasar dalam kita bermasyarakat kan dengan dasar negara Pancasila itu. Tapi sementara ini ya Mbak, banyakan di luar sana kita sebagai orang Nusantara atau orang Jawa yang saya amati justru sangat banyak seakan-akan yang sudah teracuni kalau bahasa Mbak oleh agama itu. Nah, saya itu kepingin wedaran dari Mbak, bagaimana agar orang-orang Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya Mbak, sebagai orang Nusantara atau khususnya sebagai orang Jawa Mbak. Ngaten nggih? Nggih Mbak. Jadi begini Mas, orang itu mau tunduk dan patuh manakala sudah kepepet, terdesak. Sakit nggak mau disuntik, jadi mau disuntik kan? Nggih, Pak. Ya kan? Nah, intinya nek wong wis sengsara banget. Lah untuk bisa terwujudnya kesengsaraan ini ya tentunya tragedi. Tragedi yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan. Saya pernah mengatakan bahwasanya kalau manusia sudah merasa takut, merasa butuh, itu baru mulai. Nah, makanya kalau dalam pewayangan setiap pakeliran itu tentu ada goro-goro. Lah setelah goro-goro nanti niscaya itu baru akan mau tunduk dan patuh. Nah, kelihatannya begitu Mas Budi. Jadi kalau kita mengharap sekarang perbaikan secara massal itu kelihatannya tidak mungkin. Karena apa? Sekarang kalau boleh saya ngomong, wong Jawa sopan bisa. Betul nggak? Ya, ada orang ibaratnya lewat ya tetap mungkluk, nggak permisi, nggak apa, nggak nuwun sewu lah. Ini apakah beliau ini bertanggung jawab yang saya maksud ya? Tidaklah itu pendetanya, tidaklah itu kiainya, secara massal loh, ya, secara massal. Kalau di tingkatan pondoknya sih, ya kalau kata Nabi Musa bertanya kepada Allah, jere lah, ini dikasih jere. Saya juga nggak tahu masalahnya. Katanya, apa ibadah yang paling kau suka? Sholatku? Bukan, ya, karena untuk dirimu. Nah, lalu amalku apa? Dikirku? Bukan, puasaku juga bukan. Yang paling disuka itu konon ceritanya adalah memberi. Nah, jangankan memberi materi sekarang, memberi kesejukan rasa kepada sesama saja sudah nggak bisa. Lah ini harus diakui lah, yang saya maksud dengan hilangnya budi pekerti ini. Kan ajaran budi pekerti dulu dalam kurikulum tahun 70 ke sana itu masih diselenggarakan. Nah, namun diganti dengan pendidikan moral Pancasila, ya. Masih mending lah. Sekarang sudah pendidikan moral Pancasila nggak ada, cuma nggak terang-terangan gitu. Lebih baik pendidikan moral agama, ya, agama yang mau mengeklaim bahwasanya sekarang kan ada klaim tuh, katanya Indonesia merdeka karena Alawi lah secara terang-terangan. Nah, ini kan taruhlah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan pembukaan undang-undang, ya. Namun kasus nyatanya sekarang bangsa pribumi termakan. Karena apa? Takut dengan safangat. Lah, kalau menurut asli orang kita tidak bisa yang memberikan safangat kecuali sukmamu sendiri. Ya, sekali lagi, Kanjeng Nabi pun tidak bertanggung jawab manakala kamu tidak berbuat kebajikan. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, inilah makna syafaat kalau saya ngomong. Jadi kamu mau sampai ke kasampunan, kalau istilah saya juga karena dirimu, ya, jangan bergantung kepadaku. Namun kalau istilah murid ngaji ini karo guru ini wajib, ya, wajib. Namun guru ini kan kudu wajib digugu dan ditiru lah. Kalau sekarang saya amati banyak guru yang wagu dan saru. Guru wagu dan saru umpamanya kan bukan rahasia lagi, ya. Yang namanya pengasuh pondok pesantren mencabuli santrinya dengan dalih ini itu kan banyak, sudah bukan rahasia lagi lah. Ini sebuah hal yang patut kita introspeksi. Jadi besok ing tembe
kelamun Indonesia atau Nusantara kan gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo kudu ono kebo Bali maring kandange ya, kebo Bali maring kandange. Jawa ya mesti ada nujum ajar pandito resinya gitu loh. Nah, nujum ini tukang hitung, kalau ajar ini tukang memberikan apa ini loh, perhitungan ini mengajari lah, taruhlah. Pandito ini tingkatan ya penasehat tapi lokal lah, ibaratnya tingkat RT atau tingkat desa gitulah. Kalau resi ini adalah yang di punden, di atas resi ada lampu, sudah ada perangannya ya. Ini mesti kita sadari. Saya tidak menjelekkan agama, namun saya juga tidak rela ketika mohon maaf bangsa Indonesia ini disebut-sebut ada kalimat kafir. Hai para kiai, berhenti saja engkau berkata kafir ya, karena yakin saya boleh dong punya keyakinan kalau yang berkata kafir itu pasti dosa. Sebab yang tahu kafirnya seseorang hanya sang holik atau sang pencipta atau sing gawe urip gitu loh. Ya kan? Lah ketika manusia mengatakan kafir kepada manusia, jangan-jangan engkau yang kafir begitu loh, Mas Rih. Nah, ini penting dipahamkan. Aslinya saya itu sangat tidak rela manakala ada habib, manakala ada kiai, para penceramah ini berkata kafir, belum tentu dirimu itu enggak kafir. Ya kan? Karena apa? Sangat sulit untuk menseleksi, memurnikan untuk menyembah yang sungguh-sungguh ya, dan Tuhan tidak perlu disembah kalau keyakinan saya ya. Ibadah yang sungguh-sungguh, kalau saya mengatakan bukan ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh tentu sudah masuk ya, benar. Tapi kalau ibadah yang benar belum tentu sungguh-sungguh. Ibadah kelihatannya benar tapi benar karena pamrih dilihat oleh orang tuanya, oleh tetangganya, oleh santrinya, biar dikatakan khos gitu. Tapi nyatanya sekarang ada gonjang-ganjingnya suasana ini, hutan salomongso dan sebagainya. Ya masih mohon maaf ya, kiai yang agak masuk itu malah menurut saya itu malah mama gufron, itu artinya tidak mencetak bahasa yang ada, tapi bahasa langitan kan agak masuk gitu. Kalau Gus itu yang agak masuk itu Gus Tuba, karena dia ngerti sadurunge ono lan winara, artinya dia nggak mau dong bersujud-sujud kepada Habib senior di Banyuwangi begitu loh. Tapi dia tetap sesuai seleranya, sesuai bahwasanya ini loh saya tuan rumah, kamu mesti sama-sama saja lah, nggak usah saling ini yang lebih ditinggikan begitu loh. Jadi saya rasa kebo Bali maring kandange itu adalah besok ing tembe kelamun Nuswantara kepengin Bali tatanane mulya mukti wibawa kuncoro saindenging bawana ya, atas gemah ripah loh jinawinya, manakala sudah terjadi kebo Bali maring kandange, tegese Pancasila itu diimplementasikan secara murni dan konsekuen. Kalau sila Pak Harto ya secara utuh, prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, dan doktrin mohon maaf ya, agama ini tidak menghantui seluruh anak bangsa ini. Saya rasa demikian. Nggih, Mbah. Matur numbah nuwun. Sangat terang dan jelas sekali, Mbah, pedarane panjenengan. Rahayu, Mbah. Salam mulia. Rahayu, salam mulia.